Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang part of speech, pembagian jenis kata dalam suatu bahasa. Dalam bahasa Inggris ada 7 jenis kata. Pertama, noun, kata benda. Kedua, verb, kata kerja. Ketiga, adjective, kata sifat. Keempat, pronoun, kata ganti nama benda. Kelima, adverb, kata keterangan. Keenam, conjunction, kata penghubung. Ketujuh, interjection, kata seru. Di sini yang kita bahas pertama mengenai adjective atau kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan kata benda. Kata sifat biasanya terletak sebelum kata benda yang diterangkannya. Kata sifat terbagi menjadi 5. Yang pertama, qualitative adjective atau kata sifat yang menerangkan mutu benda. Example, a good teacher. Kata sifatnya a good. Teacher itu kata benda. Guru yang baik. A fat boy. Lelaki gendut. Kata sifatnya a fat. A dry leaf. Kata sifatnya a dry. Yang kedua, quantitative adjective. Kata sifat yang menerangkan jumlah benda. Example, some boys. Kata sifatnya some. Itu beberapa. Lelaki. Many friend. Banyak teman. Kata sifatnya many. Much water. Banyak air. Kata sifatnya much. Little milk. Sedikit susu. Kata sifatnya little. Yang ketiga, demonstrative adjective. Kata sifat untuk penunjuk benda. Example, this child. Anak kecil ini. Kata sifatnya this. These children. Kata sifatnya this. That pen. Kata sifatnya that. Those pens. Kata sifatnya those. Di sini kenapa untuk pens itu pakai s karena banyak. Jadi juga bukan pakai this tapi those. Yang keempat, distributive adjective. Kata sifat untuk penunjuk bahagian. Example, every day, it's book. Itu kata sifatnya yaitu every dan each. Yang kelima, possessive adjective. Kata sifat kepemilikan. Kata sifat yang menunjukkan milik. Example, my book, buku saya. My, kata sifatnya your friend, teman kamu. Your. Our teacher, guru kami. Our. His father, bapak saya. Kata sifatnya his. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai noun atau kata benda. Noun atau kata benda adalah kata yang digunakan untuk memberi nama atau memanggil sesuatu. Contohnya, orang. Contohnya John, Mary, Bill, Putra, etc. Kedua, binatang. Contohnya cat, dog, cow, bird, etc. Yang ketiga, benda. Contohnya house, school, bank, etc. Yang keempat, kota atau negara. Jakarta, New York, London, etc. Yang ketiga, verb atau kata kerja. Verb atau kata kerja adalah kata yang digunakan untuk menerangkan suatu perbuatan, tindakan, atau pernyataan. Verb terbagi menjadi 2. Yang pertama, action verb. Kata kerja yang melakukan tindakan atau aksi. Kata kerja itu digunakan untuk melakukan tindakan atau aksi. Example, go, make, dance, write, read, speak, drink, study. Yang kedua, non-action verb atau kata kerja yang tidak memerlukan tindakan atau aksi. Example, feel, remember, understand, see, think, forget,
now, and here. Verb biasanya digunakan setelah subjek. Yang keempat, Miss akan menjelaskan mengenai countable noun atau kata benda yang dapat dihitung. Kata benda yang bisa dihitung jumlahnya dengan memakai bilangan angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang pertama, terdiri singular noun atau kata benda tunggal. Untuk bilangan benda tunggal, kita akan menggunakan artikel atau en yang berarti sebuah, seorang atau seekor, dan lain-lain. Pemakaian artikel atau en. Digunakan untuk kata benda tunggal yang berpangkat bunyi mati. Example, a book, a city, a house. Jadi itu digunakan untuk benda mati. Dan en digunakan untuk kata benda tunggal yang berpangkat bunyi hidup atau benda hidup. Hidup. Example, an apple, an egg, an hour. Bunyi awal dari kata yang mengikuti artikel tersebut akan menentukan apakah harus diikuti oleh atau en. Kalau benda mati menggunakan benda hidup menggunakan en. Yang kedua, countable noun yaitu terdiri dari plural noun atau kata benda jamak. Kata benda jamak adalah kata benda yang jumlah bilangannya lebih dari 1. Untuk merubah benda tunggal menjadi benda jamak dapat dilakukan menambah s atau es pada ujung kata benda atau regular noun. Peraturan penambahan akhiran es atau s. Pertama, tambahkanlah akhiran es atau s pada kata benda tunggal yang berakhiran huruf s, ss, sh, ch, x, oz. Example, a bus tunggal, two buses jamak. Pengecualian kata benda yang berakhiran huruf o atau buatan manusia. Hanya ditambahkan s saja bentuk jamaknya. Example, video, videos, radio, radios, foto, fotos. Yang kedua, kata benda yang berakhiran y yang didahului oleh huruf mati, maka ditukar ya tersebut dengan i. Kemudian tambahkan es, gabungan i plus es. Diucapkannya menjadi is. Example, a lady kan termasuk kata benda tunggal sendiri. Kalau kita tulis menjadi dua, misalnya dua perempuan, jadi menjadi two ladies. Lady-nya ditambah es akhirannya. Yang ketiga, kata benda yang berakhiran f atau fe. Tukarlah akhiran f atau fe tersebut dengan v, kemudian tambahkan es. Gabungan v plus es diucapkan face. Example, kalau kita mengucapkan a wife, seorang istri tunggal. Tetapi kalau kita ingin mengucapkan dua istri, kita mengucapkannya menjadi two wives, itu menjadi bentuk jamak. Yang keempat, kata benda selain peraturan 1, 2, 3, tambahkan akhiran a saja untuk bentuk jamaknya. Contohnya, example, a ball, itu kan tunggal. Kalau kita ingin menuliskan dua bola, jadi two balls, di belakangnya ditambahin s, bentuk jamak. Irregular noun, kata benda jamak yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya, example, a man tunggal, two men jamak. Kalau two men tidak usah ditambahkan s karena tidak beraturan. Yang kedua, uncountable nouns atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Kata benda yang tidak bisa dihitung dengan bilangan angka. Bentuk kata benda ini harus selalu dalam bentuk tunggal. Di sini contohnya weather.
Water itu air. Air tidak dapat kita hitung. Mengapa? Karena kata tersebut tidak bisa dikatakan a water atau two water. Karena emang air tidak bisa kita hitung. Tetapi kita bisa digunakan untuk menyisipkan kata benda lainnya. Contohnya a glass of water. Contoh kata lain yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun adalah rice, money, tea, etc. Yang kedua, kata benda yang selalu dalam bentuk tunggal. Example, news, soap, economic, air, food, information, fisik, math, politik, matematik, homework. Tapi di situ kalian bisa menambahkan kalau untuk yang mati ditambahin kalau hidup en. Yang ketiga, kata bilangan, yaitu kata yang sering digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya much, banyak, little, sedikit, some, sedikit. Janganlah kalian menambahkan es atau s. Example, much water, some milk. Itu sudah betul ya, some milk, tidak usah pakai s. Much water, tidak, itu salah, jadi much water saja. Kalau ditambah s salah, karena much itu sudah banyak. Some milk itu juga salah, jadi harusnya some milk saja, tidak harus tambah s belakangnya. Yang terakhir, ibu akan memberikan cara menentukan count noun atau non-count noun. Jika kita tidak bisa memutuskan apakah kata benda itu jenis countable noun atau benda bisa dihitung atau uncountable noun tidak bisa dihitung, cobalah apakah kita bisa mengatakan one titik-titik atau a titik-titik. Example, kita bisa mengucapkan one book dengan artian itu kata benda yang bisa dihitung, tetapi tidak bisa mengucapkan one money, maka itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi money itu tidak bisa dihitung. One money tidak bisa dihitung. Tidak pernah dalam bentuk jamak. Sekian penjelasan ibu mengenai part of speech atau pemanggilan jenis kata dalam suatu bahasa. Untuk pronoun, kata ganti nama benda, adverb, kata keterangan, conjunction, kata penghubung, interjection, kata seru nanti akan dibahas di semester 2. Di sini di RPP akan mengapa ibu membahas tentang kata benda tunggal dan jamak, karena ada di RPP, tapi di LKS kalian mengenai this is me untuk pertemuan ketiga. Ibu akan menambahkan penjelasan this is me. Di sini ada contoh this is me itu untuk kalian menggunakan subjek atau menaruh subjek dalam suatu kalimat atau predikat. Contohnya kalian buka halaman 12, di situ ada tabel yang menjelaskan tentang subjek. I itu kalau dalam membuat kalimat di tengahnya ditambahkan am, to be. To be itu kata untuk yang menjelaskan. Kalau ada kalimat yang depannya kata I harus am sebelum ada komplement atau penjelasannya. Kalau to be-nya he, lelaki, she, perempuan, atau it, benda. Nanti to be-nya is. Misalnya he is Andre, my friend. Itu to be ya, to be-nya is, subjeknya he. Begitupun subjeknya she atau it menggunakan to be-nya is, baru komplement atau pelengkap kalimat. Yang ketiga, you, we, they, to be-nya are. Contohnya, the children are playing football in the yard. Anak-anak itu bermain bola di lapangan. The children itu apa? Subjek.
are-nya to be-nya, playing-nya predikat, football objek, in the year keterangan. Sudah menjadi kalimat yang lengkap. Ya, contohnya pokoknya di halaman 12 itu sudah ada rumus untuk to be-nya. Rumus untuk membuat kalimat lengkap. Nah, anak-anak, sekian penjelasan Ibu tentang kata benda tunggal, jamak, noun, verb, adjektif, dan lain-lain. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan lagi ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.